Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 12 yang beranggotakan Arif Hidayat, Andi Muhammad Mario Husaifa, Sarmila S, Andi Sri Rahayu Putri Rashid, Anissa Salsabila Aprilia Wijaya, dan saya sendiri Nada Istiana Habibi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai layanan internet. Saya persilahkan kepada Anissa Salsabila untuk menjelaskan materi pertama. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu web browser. Website browser atau web browser adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk menjelajah, menyajikan, hingga mengambil konten dari berbagai sumber informasi pada jaringan internet. Merupakan perambanan website, dapat mengidentifikasi sumber informasi dengan jaringan internet berupa halaman, website, video, gambar, atau konten lainnya. Next. Fungsi dari web browser yaitu 1. Verifikasi keamanan website. Jadi keamanan websitenya sangat terjaga dan aman untuk dipakai. Yang kedua yaitu memudahkan akses laman. Aksesnya sangat mudah digunakan untuk mencari segala sumber informasi. Yang ketiga akan menampilkan konten dalam bentuk teks, gambar, video, hingga audio tersebut. Yang keempat mendukung cara kerja dari web browser. Yang pertama, user mengakses website dengan mengetik halaman dari alamat pada URL di address. Yang kedua, web browser akan otomatis tentang user dan menjalankan pengambilan data pada DNS server. Yang ketiga, data yang telah diambil berupa IP dari perintah. Yang keempat, web browser dapat mengakses server tujuan menggunakan IP yang diperoleh dari server. Yang kelima, server memberikan data dari konten dalam bentuk HTML. Yang keenam, perambanan web menampilkan beragam konten permintaan pengguna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian saya persilakan kepada Arif Hidayat untuk mempresentasikan materi kedua. Baik, saya akan mempresentasikan dari materi yang berupa search engine. Apa itu search engine? Search engine merupakan program berbasis web yang diperuntukkan untuk mencari informasi di dalam World Wide Web atau WWW. Kemudian fungsi dari search engine ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sebagai alat untuk menyediakan informasi bagi semua orang. Yang kedua berfungsi sebagai crawling atau proses pengumpulan data atau pengindeksan atau pengarsipan sebuah informasi. Yang ketiga dapat digunakan untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sebuah bisnis seperti memasarkan produk. Kemudian cara kerja dari search engine sendiri dalam sistem kerjanya melakukan 3 tahap untuk mendapatkan hasil pencarian, yakni meliputi crawling, indexing, dan tentunya menciptakan hasilnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arif Hidayat. Saya mempersilahkan Andi Sri Rahayu untuk mempresentasikan materi ketiga. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan protokol jaringan, fungsi protokol jaringan, dan cara kerja protokol jaringan. Yang pertama, protokol jaringan adalah seperangkat aturan yang ditetapkan untuk menentukan bagaimana data ditransmisikan antara perangkat yang berbeda dalam jaringan yang sama.
Yang kedua, fungsi protokol jaringan. Terbagi atas 6, yaitu addressing, yaitu header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Yang kedua, assembly, yaitu protokol jaringan berperan memecah data yang terkirim menjadi beberapa paket yang berbeda. Yang ketiga, timeout, yaitu setiap IP paket mengandung sel deductive counter yang membatasi umur dari paket. Yang keempat, flow control, yaitu berfungsi untuk mengatur perjalanan data dari transmitter dan receiver satu persatu untuk membantu membatasi jumlah data yang terkirim. Yang kelima, error control, yaitu berfungsi untuk mengatasi segala masalah yang terjadi ketika sedang berlangsungnya transfer data secara real time. Yang keenam, encapsulation, yaitu proses transmisi yang memanfaatkan suatu protokol jaringan yang selanjutnya akan dikemas pada protokol lainnya. Kemudian, cara kerja protokol jaringan, yaitu protokol jaringan mengambil proses skala besar dan memecah menjadi tugas atau fungsi kecil, dan spesifik ini terjadi di setiap tingkat jaringan dan fungsi harus bekerja sama untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Andi Sri Rahayu. Selanjutnya akan diserahkan kepada Sarmila untuk mempresentasikan materi keempat. Baik, saya akan membahas materi keempat, yaitu Simple My Transfer Protocol atau biasa disebut dengan SMTP. Simple My Transfer Protocol adalah sebuah protokol. Lalu, apa itu protokol? Protokol bisa dikatakan sebuah penjembatan penghubung. Contohnya, agar antar komputer dapat saling berkomunikasi dengan komputer lainnya. Diperlukan sebuah aturan dan instruksi standar yang dapat dijalankan oleh setiap komputer. SMTP adalah salah satu protokol standar di jaringan internet yang digunakan untuk mengirim email dari lokal email ke email server hingga dikirimkan ke alamat email penerima. SMTP berfungsi untuk mengirim email dari website ke alamat email tujuan. Contoh penerapannya, kita memiliki sebuah alamat registrasi atau pendaftaran pada website. Ketika pengguna website kita selesai melakukan registrasi, maka akan ada email yang dikirim dari website ke kita alamat pendaftar. Nah, dalam hal ini, SMTP berfungsi untuk mengirim email tersebut. Cara kerja SMTP dimulai ketika klien menghubungi server host SMTP bertujuan pada port 25 untuk mengirimkan email berbasis teks. Langkah-langkah dalam mengoptimasi email SMTP mengikuti 4 urutan perintah. Yang pertama, perintah hello. Perintah ini bertugas untuk mengirimkan informasi server email atau host bahwa klien ingin memulai melakukan transaksi email. Kedua, perintah email. Alamat email tempat server mengembalikan pengiriman yang gagal atau terpental. Ketiga, perintah RCPT. Perintah ini menentukan penerima pesan. Keempat, perintah data. Perintah ini menunjukkan di mana isi pesan dimulai. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya, dapat saya simpulkan 4 macam layanan internet. Yang pertama ialah web browser yang aplikasinya sangat mudah digunakan untuk mencari, menyajikan, hingga mengambil konten dari berbagai sumber informasi pada internet. Yang kedua yaitu SMTP, yang artinya jaringan internet yang fungsinya untuk pengiriman email dari website ke email tujuan. Yang ketiga adalah search engine, yang merupakan program berbasis web yang diperuntukkan untuk mencari informasi di dalam Word,
Wide Web atau biasa kita kenal sebagai www.com. Dan yang terakhir yaitu protokol jaringan yang di mana aturan yang ditetapkan untuk menentukan data antara perangkat yang berbeda dalam jaringan yang sama. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Sebelum menutup presentasi ini, adakah yang ingin bertanya? Iya. Baik, saya persilakan Mario untuk bertanya. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa search engine sangat penting saat ini? Baik, terima kasih kepada Andi Mario sudah bertanya. Apakah ada dari teman-teman yang berkenan ingin menjawab pertanyaan dari Mario? Bisa diulang pertanyaannya tadi? Mengapa search engine sangat penting saat ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mario Saifa. Kenapa search engine sangat penting saat ini? Dapat diketahui bahwa search engine ini berfungsi untuk mencari informasi di dalam World Wide Web atau WWW. Kemudian dilihat dari cara kerjanya sendiri, dalam sistem kerja search engine melakukan 3 tahap untuk mendapatkan hasil pencarian, yaitu meliputi crawling, indexing, dan tentunya menciptakan hasil. Nah, kemudahan dalam search engine ini mohon maaf dari teman-teman, ada yang bisa membantu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mario. Sederhananya, fungsi utama dari search engine atau mesin pencari adalah agar para pengguna bisa mendapatkan informasi sesuai dengan kata kunci yang mereka cari. Fungsi ini sama dengan cara kerja search engine itu sendiri, yakni mendaftar, mengindeks, serta mendata situs website yang tersedia di internet. Apakah sudah puas dengan pertanyaannya? Ya, Baik, kepada Mario, apakah ada pertanyaan lain? ada. Silahkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu protokol apa yang digunakan pada saat pengiriman email tersebut? Apakah ada dari teman-teman yang berkenan menjawab? Ya, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Mario. Protokol apa yang digunakan pada saat pengirim email tersebut? Jawabannya, Simple My Transfer Protocol atau yang kita kenal sebagai SMTP adalah salah satu protokol dari jaringan internet yang digunakan untuk mengirimkan email atau pesan elektronik. Mungkin sekian dari jawaban saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada Mario, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.